Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dakwah Solo yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada Ramadan kali ini, di episode kali ini yang semoga Ramadan yang kita jalani semakin mendekatkan kita kepada Allah, menjadi hamba-hamba yang bertakwa sehingga kita mendapatkan ridhonya dan bisa memasuki jannahnya. Amin insyaallah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nikmat yang besar Allah karuniakan kita untuk bisa mendapati Ramadan ini yang semoga dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa beribadah dengan maksimal. Tak lupa sholat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda yang agung Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita teladani setiap sendi-sendi kehidupan beliau yang telah beliau ajarkan kepada kita, yang hanya dengan mengikuti beliaulah kita akan menjadi pribadi yang lebih baik, kita akan menjadi pribadi yang bahagia, karena dengan ketaatan itulah akan diraih suatu kebahagiaan. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah insya Allah di episode kali ini kita akan membahas tentang perang Hunain. Nah, perang Hunain itu terjadi setelah Fathul Mekah, di mana ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat sudah selesai membebaskan Mekah, maka terdengar oleh penduduk Taif yang mana mereka ingin melakukan penyerangan terhadap Nabi, sehingga mereka mengirim pasukan ke lembah Hunain, yang di situ terdiri dari orang-orang Badui dari suku Huazin dan Sakif. Nah, maka ketika Rasul mendengar bahwa akan diserang oleh orang-orang dari di Hunain, maka kemudian Rasul mempersiapkan pasukan. Ribuan pasukan Rasul itu siapkan. Bahkan para sahabat itu sudah sangat yakin sekali mereka akan menang. Sampai-sampai mereka mengatakan bahwa jumlah kami itu sangat banyak, tidak akan kami kalah setelah ini. Nah, dengan celetukan seperti itu membuat Rasul nggak nyaman. Nah, di situ seolah-olah sudah mengandalkan kemampuan dirinya, kemampuan jumlahnya, yang mana kalau kita lihat ternyata ketika sampai lembah Hunain, Rasul dan para sahabat mendapati penyergapan yang secara tiba-tiba dan secara masif oleh pihak musuh. Sampai-sampai Rasul dan para sahabat kewalahan dan para sahabat sampai kabur meninggalkan Rasul sendirian di tengah-tengah. Para sahabat sampai kemudian ada yang sembunyi di balik pepohonan, di balik gunung. Mereka kocar-kacir dan kemudian menyuruh untuk memanggil orang-orang Ansor, memanggil orang-orang sahabat-sahabat yang telah lari dari peperangan. Sampailah mereka teringat, tersadar ternyata Rasul ada di tengah dan mereka telah meninggalkan Nabi sendirian. Maka mereka kemudian kembali bersatu dan kemudian atas izin Allah berhasil, singkat ceritanya, memukul mundur dan mengalahkan orang-orang musuh di perang Hunain. Nah, ada pelajaran penting. Yang pertama, ketika mereka muslimin itu berbangga dengan jumlahnya, ternyata Allah di situ sindir di dalam surat At-Taubah ayat 25. Jabatkum kasratukum falang tughni ankum syai'a. Ketika membuat bangga karena jumlah kalian yang banyak, ternyata itu tidak berguna sama sekali bagi kalian. Ini pelajaran penting, teman-teman sekalian. Oke, barangkali sering kita perhitungkan saat ini ya, bahwa jumlah itu sangat penting. Tapi ternyata bagi Allah enggak sama sekali. Bahkan peperangan sebelum itu, muslimin itu senantiasa jumlahnya sedikit, bahkan jomplang jumlahnya. Tapi senantiasa Allah berikan kemenangan, karena yang diandalkan adalah Allah. Yang diandalkan adalah Allah. Tapi ketika muslimin mulai mengandalkan dirinya, merasa bahwa dirinya itu mampu menghadapi dan merasa hebat, disitulah Allah berikan pelajaran. Nah, ini pelajaran penting di awal perang Hunain yang muslimin kocar-kacir. Nah, terus kemudian ketika muslimin mampu mengalahkan dan di situ
memperoleh ghanimah yang sangat banyak. Ketika memperoleh ghanimah sangat banyak, maka Rasul membagikan ghanimah itu kepada orang-orang Mekah. Wah, Abu Sufyan dapat berapa unta? 10 unta, dikasih 10 unta. Masih kurang lagi, enggak kurang, tambahin lagi 20 unta. Terus orang-orang Mekah mendapatkan jatah ghanimah yang sangat banyak sekali dan sedikit diberikan pada orang-orang Muhajirin, sementara kaum Ansor tidak dapat ghanimah sama sekali. Sehingga muncullah suara-suara sumbing dari kaum Ansor. Kalau sudah ketemu keluarganya, ketemu orang-orang dari kampungnya, lupa sama kita. Rasulullah ini ternyata sudah seolah-olah nggak cinta lagi terhadap kaum Ansor, kayak diabaikan, kayak dibeda-bedakan. Maka kemudian ketika Rasul mendengar perbincangan mereka, kemudian Nabi menyampaikan, mengumpulkan kaum Ansor. Ya ma'syarul Ansor, wahai orang-orang Ansor, berkumpullah kalian. Aku mendengar kalian berkata di belakangku. Kalian mengatakan apa di belakangku? Wahai kaum Ansor, bukankah dulu kalian adalah orang-orang yang kufur kepada Allah, lalu aku menyampaikan iman kepada kalian? Bukankah dulu kalian saling bermusuhan, saling berperang, saling membunuh satu sama lain, lalu aku datang untuk mempersaudarakan kalian? Wahai kaum Ansor, bukankah dulu kalian berada di tepi jurang neraka, lalu aku menyelamatkan kalian? Dan seterusnya. Terus kemudian orang Ansor ini membalas, ya Rasulullah, bukankah dulu engkau adalah orang yang terusir dari kampungmu, lalu kami menerimamu? Ya Rasulullah, bukankah engkau beserta sahabatmu datang ke tempat kami dalam keadaan kekurangan, tidak punya apa-apa, lalu kami serahkan seluruh harta kami kepada engkau? Terus dibalas sama orang Ansor. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawaban yang sangat menarik bagi orang-orang Ansor. Beliau memberikan jawaban setelah itu, wahai kaum Ansor, relakah engkau jika orang-orang Mekah kembali ke negerinya membawa sampah-sampah dunia, sementara kalian pulang ke negeri kalian membawa Allah dan Rasulnya? Masya Allah. Setelah itu, Mak, ya Rasulullah, kami rela bahwa kami pulang ke negeri kami membawa Allah dan Rasulnya. Biarkan orang-orang Mekah pulang membawa sampah-sampah dunia. Gak apa-apa ya Rasulullah, asalkan kami pulang bersama Allah dan Rasulnya. Kami rela ya Allah, semangat ya Masyarul Ansor, Allahu Akbar. Mereka semangat lagi dan disitulah Allah turunkan kasih sayang. Allah berikan, curahkan ukhuwah di antara muslimin. Ini pelajaran yang berarti sangat penting. Pertama, bahwa memang senantiasa di sepanjang zaman yang membuat muslimin itu hancur, yang membuat muslimin itu mundur, itu karena adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Itu terlalu cinta dunia dan takut mati. Karena banyaknya ketika sudah banyak ghanimah, mereka sering berebutan, mereka kemudian lupa tujuannya di awal. Nah, itu sering membuat umat Islam justru adalah kekalahannya. Nah, ini kemudian kisah dari para sahabat beserta Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pelajaran bagi kita untuk kita senantiasa meluruskan niat kita, yang dengan itulah kita akan mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Nah, ini sepenggal kisah teman-teman yang semoga kita bisa ambil ibrah. Yang pertama, bahwa jangan sampai kita menjadi sombong karena banyaknya kelebihan yang Allah titipkan pada kita. Tetaplah anggap bahwa seluruh kemampuan yang kita miliki itu adalah nol, dan semuanya adalah kuasanya Allah, dan semuanya itu atas pertolongan Allah. Kemudian yang kedua, bahwa dunia ini hanyalah titipan sementara. Nah, kadang Allah berikan pada sebagian yang lain, yang mana mungkin tidak diberikan pada kita, karena Allah lebih tahu mana yang di situ terdapat lebih manfaatnya dan mana yang terdapat madorotnya. Dalam kisah tersebut, kenapa Rasulullah memberikan
banyak ghanimah itu ke orang-orang Mekah? Karena orang-orang Mekah saat itu baru masuk Islam. Hatinya itu masih kendor, perlu disentuh, perlu banyak dikasih sayang. Sehingga mereka masih makin cinta terhadap Islam dan makin percaya kepada Rasulullah. Supaya mereka menganggap, oh kalau masuk Islam ini makin enak. Sedangkan kaum Ansor imannya sudah kuat, sudah kokoh. Sehingga disitulah apalagi mereka dibersamai oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pulang nanti ke negerinya. Nah, ini ibrah yang besar yang bisa kita ambil. Semoga bermanfaat dalam kehidupan kita untuk perjuangan di kedepannya. Barakallahu fikum, barakallahu fikum, usikum wa nafsin bitaqwallah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.